Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, bulan Ramadan sebentar lagi tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya yang begitu luas mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang sangat spesial, yang memiliki banyak sekali keutamaan di bulan ini. Apakah anak-anak Ustadz semuanya tertarik dengan bulan Ramadan ini? Harus tertarik, semuanya harus tertarik, harus merasa senang dengan bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kita, Tuhan kita, membuka pintu kebaikan yang luas sekali pada bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah dengan diwajibkannya berpuasa selama 1 bulan penuh. Tuh, selama 1 bulan penuh, bukan sehari, 2 hari, 1 pekan atau 2 pekan. Tapi kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Artinya selama 29 atau 30 hari. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlapar-lapar, kita haus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian puasa itu apa sih Ustadz? Berpuasa itu artinya beribadah. Puasa itu ibadah kepada Allah, yaitu dengan menahan diri dari makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dari masuk waktu subuh sampai waktu maghrib. Waduh, lama sekali Ustadz, dari pagi sampai sore tidak makan. Aku biasanya pagi sarapan, siang makan siang, malam juga makan malam. Kemudian di sela-sela itu aku suka ngemil Ustadz. Nah, itu bagian dari beribadah kepada Allah. Kita berlapar-lapar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rela kehausan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kan Allah juga yang memberikan kita makan. Allah yang memberikan kita semua kenikmatan yang kita alami, kenikmatan yang kita rasakan. Dan Allah meminta kita untuk menahan lapar sebentar kok, itu tidak lama. Dari pagi sampai sore aja, sampai malam, sampai maghrib. Nggak lama, habis itu boleh makan dan minum, terserah. Masa kita tidak mau menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi Ustadz sampaikan kepada anak-anak Ustadz semuanya untuk berusaha sebisa mungkin untuk berpuasa Ramadan ya. Anak-anak Ustadz mungkin sekarang belum wajib untuk melakukan puasa Ramadan, tapi tetap diusahakan karena usaha yang dilakukan anak-anak Ustadz itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pasti diberikan pahala dan kebaikan oleh Allah dari usaha yang anak-anak Ustadz lakukan. Jadi jangan takut untuk berpuasa. Usahakan. Aku mau lapar, aku mau haus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Rabb yang sudah memberikan aku kenikmatan yang begitu banyak ini. Aku rela haus dan lapar. Tuh, Masya Allah, itu baru anak yang hebat. Anak yang mau berusaha untuk berpuasa. Nah, terus selain ibadah puasa, ada banyak keutamaan lain lagi di bulan Ramadan ini. Di antaranya, ketika kita halaqah, kita menghafal apa? Menghafal Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu adalah kalamullah. Yang mana Al-Quran itu adalah firman Allah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang mulia, kita menghafal, kita memasukkan di dalam kepala kita kata-kata atau firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata yang sangat mulia. Nah, Al-Quran itu yang setiap halaqah
kita baca, yang setiap halakoh kita hafalkan, itu diturunkannya di bulan Ramadan ternyata. Pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia karena Al-Quran pertama diturunkan itu pada bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini juga di antara keutamaannya, pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu neraka ditutup. Neraka tempat disiksanya orang-orang yang syirik dan kafir kepada Allah, orang-orang yang berdosa disiksa di sana, itu ditutup pintunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan-setan juga disiksa di situ, ditutup. Kemudian di bulan ini juga setan-setan itu dibelenggu. Setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa godain lagi manusia. Kita jadi bebas. Kita bisa beribadah sebanyak mungkin. Karena setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat-maksiat yang dilakukan manusia bisa berkurang. Seperti itu. Jadi itu di antara keutamaan bulan Ramadan. Dan masuk juga di dalam Ramadan itu ada satu malam yang baik sekali. Satu malam yang sangat baik. Sampai-sampai kalau kita beribadah di satu malam ini, itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Itu satu malam. Kita beribadah di satu malam ini lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Lailatul Qadar nama malamnya. Malam Qadar, Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Tuh ayatnya ada tuh di surat apa? Surat Al-Qadar. Karena malamnya disebut dengan malam Qadar, Lailatul Qadar. Terus apa Ustadz Lailatul Qadar yang di ayat itu? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu artinya Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kita sholat di malam itu sekali lebih baik daripada kita sholat 1000 kali di 1000 bulan. Tuh seperti itu. Banyak sekali keutamaannya. Dan juga di bulan Ramadan itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus, karena Allah membuka pintu rahmatnya seluas-luasnya, selebar-lebarnya di bulan ini, kita harus bersemangat mencari ridho Allah, bersemangat untuk mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dengan apa caranya? Dengan ibadah. Dengan bentuk-bentuk ibadah yang banyak sekali. Bisa dengan berzikir yang lebih banyak. Bisa dengan berdoanya diperbanyak. Bisa juga dengan sholat tarawih tuh. Sholat tarawih yaitu sholat malam yang kita lakukan di bulan Ramadan. Yang biasanya juga di masjid-masjid kalau bulan Ramadan pasti ramai. Orang-orang akan sholat tarawih. Karena orang-orang ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali. Bisa juga dengan tuh yang sudah memiliki hafalan Al-Quran, Masya Allah, anak-anak Ustadz di murojaah lagi, atau bahkan ditambah lagi hafalannya. Yang sudah bisa membaca Iqra-nya sampai mana? Iqra 3, Iqra 4 dibaca. Aku udah selesai Iqra-nya Ustadz. Aku sudah bisa baca Al-Quran. Dibaca Al-Quran sebanyak mungkin. Sebanyak yang kalian bisa. Karena kita mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga doa di bulan Ramadan ini lebih mustajab. Waktu-waktu yang mustajab. Yaitu di saat bulan Ramadan ini kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang tua kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga doakan
agar seluruh amal kebaikan kita dan orang tua kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita terus mendapatkan taufik dan hidayah untuk menuntut ilmu agama yang baik ini, untuk dihantarkan kepada pemahaman yang baik, untuk dihantarkan kepada ilmu agama yang bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan, kemudian mengantarkan kita ke surga. Banyak doa-doa yang bermanfaat dikumpulkan bersama dengan para sahabat, dikumpulkan bersama para nabi di surga nanti. Berdoa, banyak berdoa. Ya, harus banyak berdoa di bulan Ramadan. Banyak doa, banyak zikir, banyak baca Quran, murojaah, menghafal, bersedekah, sholat sunnah, sholat tarawih, dilakukan semua. Harus lebih bersemangat, mainnya harus lebih sedikit. Mainnya harus lebih sedikit, megang handphonenya, megang gadgetnya harus lebih sedikit, harus lebih banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus lebih berbakti lagi sama abinya, sama uminya, sama ayah bunda. Disuruh ayah sama bunda langsung siap laksanakan. Tidak kita menolak ketika disuruh. Justru di bulan Ramadan ini kita harus lebih baik dari di bulan-bulan yang lainnya. Seperti itu. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini bisa bermanfaat bagi anak-anak Ustadz. Kita cukupkan sampai sini dulu. Semoga kita semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memperbanyak ketaatan-ketaatan kita kepada Allah di bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal,